ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على قائد غر المهجلين نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan kesempatan kepada kita untuk menambah keimanan. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Rasul sebaik-baik tauladan dan kepada keluarganya dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini insyaallah ma'asyiral muslimat kita bacakan dosa besar ke-13 dari Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya, saya di sini pegang cetakan yang berbeda, mungkin disesuaikan saja. Dosa besar yang ke-13 adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat dan zalim, dan pemimpin yang bersikap bengis atau sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Di sini Al-Imam Az-Zahabi kemudian melanjutkan dengan dosa besar yang berkaitan dengan seorang pemimpin. Dan harus kita ketahui ketika kita membahas masalah ini, yaitu pemimpin yang khianat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang bertindak sewenang-wenang, pemimpin yang bengis, kita tidak boleh langsung menuju kepada pemerintah tertinggi. Oh, ini presiden, oh ini gubernur, oh ini wali kota dan sebagainya. Yang kita pahami di sini dari sebagian dalil adalah semua bentuk kepemimpinan. Semua bentuk kepemimpinan, selama dia disebut pemimpin, maka dia masuk dalam pembahasan kita. Al-Imam Az-Zahabi membawakan dua ayat umum di dalam pembahasan ini. Ayat yang pertama adalah surah Asy-Syura ayat 42. Ini pembahasannya cukup panjang, jadi saya akan sampaikan syarah secara singkat insyaallah. Surah Asy-Syura ayat 42 Allah mengatakan, Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Kata Allah, sesungguhnya dosa itu hanya ada pada orang yang berbuat zalim dan orang yang berbuat kerusakan atau melampaui batas di muka bumi tanpa dengan cara yang benar, dan mereka itu adalah mendapatkan azab yang pedih. Di sini Allah sebutkan tentang siapa yang mendapatkan dosa. Di sini Al-Imam Zahabi membawa judul tentang pemerintah, pemimpin yang zalim atau pemimpin yang zalim. Kemudian beliau membawakan dalil yang umum, yaitu siapa yang berhak mendapatkan dosa. Karena orang hidup di dunia ini antara mendapatkan dosa dan mendapatkan pahala. Nah, di antara orang yang mendapatkan dosa adalah orang yang melakukan kezaliman dan orang-orang yang melampaui batas di muka bumi, dan semua sikap melampaui batas itu adalah kezaliman, dan semua sikap meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah kezaliman. Maka siapapun dia, baik dia pemimpin negeri, pemimpin sebuah provinsi, pemimpin sebuah kota, pemimpin sebuah komplek, bahkan seorang istri yang memimpin rumah suaminya ketika suaminya tidak ada, ketika dia berbuat kerusakan, melakukan kezaliman, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana yang dimuat oleh ayat ini. Allah sebutkan ulaika lahum adzabun alim, dengan sifat melampaui batas dan dia berbuat semena-mena, maka bagi dia azab yang pedih. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi memuatkan surah Al-Maidah ayat 79 tentang orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Ayat ini
bercerita tentang Bani Israel. Tetapi salah satu kaedah dalam usul tafsir menyebutkan bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaedahnya adalah kaedah dalam sebuah pelajaran hidup bahwasanya ibrah itu diambil dari umumnya lafaz, bukan khususnya sabab. Ayat ini berkaitan dengan secara khusus dengan Bani Israel, tapi ibrahnya secara umum. Ayat sebelumnya berbunyi, seingat ana, ayatnya berbunyi lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sahih atau tidak ayatnya? Coba dicek. Ayat 78. Kanu la lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sahih? Loading ya? Baik, saya cari kalau gitu. Lu'ina alladhina, betul. Nah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang yang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Apa sebabnya? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laknat itu muncul karena mereka adalah orang yang sering bermaksiat dan mereka adalah orang yang melampaui batas. Pertanyaannya, apa maksiatnya, apa melampaui batasnya? Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat 79. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh, yaitu mereka tidak melarang ketika ada perbuatan mungkar dilakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun, dan kata Allah, sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi di antara bentuk semena-mena, di antara bentuk melampaui batas adalah ketika seorang melihat kemungkaran, dia mampu mencegah kemungkaran, dia mampu untuk tidak tersebar kemungkaran tersebut, tetapi dia justru membiarkan, maka ini menjadi orang yang terlaknat. Maka seorang pemimpin ketika dia harusnya menutup kezaliman, menghalangi sifat semena-mena, justru dia yang melakukan, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jemaah, pembahasan kita bukan khusus tentang presiden. Pembahasan kita bukan hanya kepada raja, bukan hanya kepada pemimpin tertinggi, tapi semua pemimpin dengan tahap-tahapnya yang ada. Dia RT kah, dia RW kah, dia pemimpin rumah tangga kah, dia pemimpin sekolah kah, dan sebagainya. Kezaliman akan menjadikan dia masuk ke dalam dosa besar. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin, kata Rasul, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, dan pemimpin itu adalah, dan seorang imam itu adalah pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan di akhir dari hadis ini Rasulullah menyebutkan, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya tidak ada, maka dia akan diminta pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Maka jangan sampai seorang ketika dia dipercaya untuk memegang sesuatu, dia berbuat zalim, dia berbuat semena-mena. Ini bukan hanya sekedar dosa ma'asyiral ummah, tetapi dia adalah dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kezaliman adalah perbuatan curang. Yaitu perbuatan curang itu adalah bentuk khianat. Kata Nabi SAW, man ghasyana
falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, siapa yang berkhianat, maka dia bukan bagian dari kami. Hadis ini ada asbabul wurud. Ada sebab kenapa hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW jalan di pasar, dan di antara para sahabat ada yang berjualan kurma. Kemudian Nabi SAW melihat ada penjual kurma yang kurmanya bagus sekali, kurmanya besar, kurmanya masih bagus. Kemudian Nabi ambil kurma tersebut, kurma yang di bagian atas. Kemudian Nabi cek kurma di bagian dalam, ternyata kurma di bagian dalam udah rusak. Kata Nabi SAW, artinya cuma bagian atasnya aja yang terlihat bagus. Kata Nabi SAW, man ghassana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, dia bukan bagian dari kami. Karena kecurangan, pengkhianatan, baik dalam jual beli, baik dalam persahabatan, baik dalam pertemanan, baik dalam sebuah bisnis dan sebagainya, itu bukan sifat orang yang sempurna imannya. Falaysa minna di sini artinya adalah bukan orang yang memiliki iman yang baik, bukan memiliki iman yang menyelamatkan dia dari neraka. Dia masih punya akar iman, dia belum kafir, tetapi dia mendapat ancaman dengan bahasa yang sangat tegas dari Nabi. Dia bukan golongan kami. Bukan golongan kami di sini artinya dia tidak akan masuk surga bersama kami, artinya dia akan dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala rahmati dia. Maka di sini falaysa minna, itulah indikasi bahwa dia dosa besar. Laisa minna, laisa minni, lastu minhu. Ini adalah ucapan-ucapan yang menandakan bahwa ini adalah dosa besar. Karena sikap semena-mena, sikap melampaui batas, kecurangan dan sikap pengkhianatan itu adalah kegelapan, karena dia adalah merupakan kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Satu kezaliman saja itu sudah menghadirkan kegelapan demi kegelapan bagi hidup seorang hamba pada hari kiamat. Maka ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kitab yang berbeda kita sebutkan bahwasanya urusan dengan manusia itu ribet pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat tersebut, kata Rasul, Allah turunkan di muka bumi. Dengan itulah manusia berkasih sayang, dengan itulah hewan berkasih sayang, dengan itulah hewan buas tidak memakan anaknya, tidak menyakiti anaknya. Hanya dengan satu rahmat. 99-nya mana? 99-nya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, disimpan oleh Allah untuk penduduk akhirat, untuk merahmati mereka, untuk orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Menandakan begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi urusan dengan manusia itu rumit. Urusan dengan manusia itu membuat kita tertunda untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala setelah dia lolos dari Jahannam yang berada di bawah sirat. Dia dari awal sirat sampai ke ujung sirat, tetapi ternyata ada kintarah yang mengharuskan dia untuk menjalani qisas dengan urusan dia sesama manusia. Maka kezaliman itu, ma'asyiral ummah, adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang pada hari kiamat. Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, bentar ya, saya cari ayatnya. Tepatnya pada ayat yang ke 6. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-12. Allah mengatakan, Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha
Zalika huwal fawzul azim. Pada hari engkau melihat orang-orang beriman baik lelaki maupun perempuan, betapa cahaya mereka itu bersinar di depan dan di samping mereka. Jadi ketika mereka melewati sirat, mereka bawa cahaya. Mereka bawa cahaya menyinari depan mereka, menyinari samping mereka, agar mereka enggak jatuh. Dikatakan kepada mereka yang punya cahaya ini, pada hari ini ada kabar gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah kemenangan yang besar. Kemudian apa kata Allah pada ayat yang ke-13? Pada ayat yang ke-13 Allah menyebutkan tentang orang munafik. Kata Allah, Yawma yakunul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu zuruna. Pada hari ketika orang-orang munafik, lelakinya maupun wanitanya, mereka berkata kepada orang-orang beriman, unzuruna, tunggu, kami mau ikut dengan cahaya itu. Apa kata mereka? Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu wahai orang beriman, kami ingin ikut, kami ingin nyebrang, kami tidak punya cahaya, kalian punya cahaya, kami ingin ikut. Tunggu, kata orang-orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qila raji'u wara'akum. Maka orang beriman itu menjawab, enggak, kembali kalian, mundur, kembali. Faltamisu nura, carilah cahaya sendiri. Subhanallah. Ketika mereka ingin meniti sirat yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, mereka butuh cahaya, disuruh kembali cari cahaya sendiri. Apa kata Allah? Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihi al-azab. Lalu di antara mereka dipasangkan dinding pemisah, masing-masing dipisah. Ada yang dibuat berupa pintu di sisi mereka. Kemudian di dalamnya adalah, Allah sebutkan pemisah tersebut di dalamnya seperti rahmat, tetapi di luarnya adalah azab. Maka perhatikan, orang yang zalim, orang yang melakukan sikap semena-mena, dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang seperti ini, oleh orang-orang munafik. Dia butuh cahaya untuk menyeberang jamaah, tetapi dia lupa bahwasanya cahaya tersebut tidak diberikan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis Nabi yang lain, yaitu ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fahuwa finnar. Hadis yang tudafwain, pemimpin mana saja yang menzalimi rakyatnya, menzalimi orang yang dia pimpin, maka dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena di neraka tersebut tidak ada kesempatan, tidak ada kursi, tidak ada tempat istirahat bagi orang-orang yang zalim. Makanya ma'asyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita pergantian antara rembulan dan mentari seakan-akan mengingatkan kita bahwa kita akan berganti dari dunia menuju alam barzah, berganti dari alam barzah menuju alam akhirat. Detik-detik jam yang bergerak, jarum jam yang berbunyi tik, 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 seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwasanya langkah kita menuju kematian. Akankah langkah yang menuju kematian tersebut adalah langkah yang menginjak poin-poin atau 6 poin-poin kezaliman sehingga kita dihisab oleh Allah kemudian masuk neraka? Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka. Nabi SAW bersabda, "Man istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahfazha binushin illa harrama Allahu 'alaiha al-jannah wa fi lafdhin yamutu hina yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Kata Nabi SAW, siapa yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin rakyat atau memimpin orang-orang yang dipimpin, kemudian dia tidak menjaga mereka dengan nasihat, artinya
artinya tidak menjaga dengan nasihat, maksudnya adalah gak diberikan haknya, gak diberikan kenyamanan untuk melakukan hal yang memang harus mereka tunaikan dari kewajiban agama, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Dalam lafaz yang lain, pada hari itu, yaitu pemimpin meninggal dunia dalam keadaan berkhianat kepada rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Maka inilah di antara rahasia kenapa Islam melarang seorang untuk mencalonkan diri jadi pemimpin. Karena tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah ingin memberikan sebuah jabatan. Sahabat itu mengatakan, seingat saya adalah Abu Dzar. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, berikan jabatan itu kepadaku. Abu Dzar terkenal dengan orang yang zuhud terhadap dunia. Dia tidak cinta terhadap dunia. Dia katakan, wahai Rasulullah, kasih kepadaku jabatan itu. Rasulullah katakan, ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu dhaif, engkau itu lemah, wahai Abu Dzar. Sementara jabatan tersebut, pangkat tersebut adalah sesuatu kehinaan kelak pada hari kiamat ketika seorang tidak mampu untuk menjaganya. Sekelas sahabat Nabi diingatkan oleh Nabi SAW demikian. Tetapi sekarang pemerintah kita atau manusia pada zaman ini maksudnya berusaha untuk mengejar kursi-kursi pemerintahan. Bahkan belum selesai periodenya, sudah dia terus terang, saya ingin mencalonkan ini dan mencalonkan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan orang-orang yang beriman untuk cinta kepada pangkat dan jabatan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ma min amiri asyrata illa yu'ta bihi maglulatun yadahu ila unukihi atlaqahu adluhu aw awbaqahu jawruhu. Kata Nabi SAW, setiap pemimpin yang memimpin 10 orang, di sini bukan batasannya, setiap pemimpin yang memimpin jumlah sedikit apapun, kecuali pada hari kiamat dia akan datang dengan tangannya itu berada di tengkuknya. Tangannya berada di tengkuknya. Jadi setiap orang yang diberikan tampuk kepemimpinan, dia akan hadir di persidangan dengan tangannya berada di belakang tengkuknya. Sampai kapan? Kata Nabi SAW, atlaqahu adluhu aw awbaqahu jawruhu. Kalau dia adil, maka akan dibebaskan, tangannya akan kembali ke tempat asalnya. Tetapi kalau dia zalim, maka dia akan terus begitu tangannya terbelenggu karena sebab kezalimannya. Sehingga penduduk akhirat saat itu, penduduk mahsyar saat itu tahu bahwa fulan pemimpin yang zalim, fulan pemimpin yang zalim, fulanah pemimpin yang zalim. Dengan sebab apa? Dengan sebab tangannya terbelenggu di belakang punuknya, atau di belakang punggungnya, atau di belakang lehernya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya mungkin seorang bisa menyembunyikan kezaliman dia di dunia. Mungkin dia bisa pasang hijab antara sikap semena-mena dia, antara dia dan hadapan manusia itu tertutup dengan hijab. Mereka tidak tahu. Tetapi pada hari kiamat Allah akan hadirkan, fulan ini adalah orang yang melakukan kezaliman dengan pangkatnya, kezaliman dengan kepemimpinannya, kezaliman yang dia lakukan dengan amanah jabatan yang diberikan kepadanya. Tandanya apa? Dia mendapatkan ciri khusus, yaitu dibelenggu, tangannya berada di atas tengkuknya. Nabi SAW juga bersabda, Allahumma, ini doa Nabi loh, Nabi berdoa ini jamaah, Allahumma man waliya min amri hadhil ummati syai'ah farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaihi. Kata Nabi SAW dalam doanya, dan doa Nabi terkabul tentunya. Doa Nabi terkabul. Hanya satu doa Nabi yang tidak terkabul, yaitu Nabi minta agar umat Islam tidak berpecah belah. Tetapi doa ini tidak dikabulkan oleh Allah. Allah takdirkan umat Islam berpecah belah untuk menguji siapa yang serius mengikuti nabinya alaihi salatu wassalam. Dalam doa ini Rasulullah mengatakan, Allahumma ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini, kemudian dia bersikap kasih sayang kepada umat ini, maka berikanlah kasih sayangmu kepadanya ya Allah.
Dan siapa saja yang mengurus urusan umat ini tetapi ternyata dia mempersulit umat ini, maka persulitlah dia. Subhanallah, tidaklah kita dapatkan sebuah negeri yang memuliakan kaum muslimin kecuali negeri itu adalah negeri yang berada di atas kedamaian. Tidaklah seorang pemimpin, seorang yang dianugerahi tampuk kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat semena-mena kepada kaum muslimin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia tidak dipandang oleh manusia. Siapapun wahai Allah yang melakukan kezaliman semena-mena, mempersulit umat Islam, maka persulitlah urusannya. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya siksa yang pedih. Allah jauhkan dia dari neraka, Allah jauhkan dia dari surga, Allah dekatkan dia ke dalam neraka dan masukkan dia ke dalam neraka karena kezaliman dia tersebut. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana para sahabat meminta doa kepada Nabi untuk mendampingi beliau di surga, untuk mereka bersama Nabi di surga. Tetapi orang yang zalim dengan jabatannya, orang yang zalim dengan tampuk kepemimpinannya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka karena dia adalah orang-orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keburukan. Kemudian Nabi bersabda, "Sayakunu umara fasaqah jawrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang masanya pemimpin yang fasik lagi jahat. Dia fasik dengan amal perbuatannya sendiri, dan dia fasik dan dia zalim dan dia jahat dengan perbuatan dia kepada rakyatnya. Amalan dia sendiri menjadikan dia fasik, amalan dia kepada rakyatnya menjadikan dia orang yang zalim atau jahat. Apa kata Nabi? Nabi ngasih tahu nih bahwasanya di waktu tertentu di akhir zaman akan ada pemimpin-pemimpin yang fasik, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim dan berbuat jahat. Apakah cuma pemimpin ini yang dapat hukuman? Tidak. Apakah cuma mereka ini yang mendapatkan azab? Tidak. Kata Nabi sallam, "Faman saddaqahum bikadzbihim wa 'anahum 'ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yarid 'alayya al-hawl." Siapa yang, kata Nabi, siapa yang membenarkan kedustaan pemimpin itu, pemimpinnya bohong, dia dukung. Pemimpinnya berdusta, dia benar padahal dusta. Siapa yang menolong kedustaan pemimpin tersebut, siapa yang membantu kezaliman pemimpin tersebut, kata Nabi apa? Dia bukan golonganku, aku bukan golongannya. Dia bukan golonganku, aku bukan golongannya. Perhatikan ancaman yang sangat besar dari Nabi. Dia bukan golonganku, aku bukan golongannya. Artinya dia tidak akan masuk surga bersamaku, karena imannya adalah iman yang sangat rentan. Imannya adalah iman yang tipis, sementara Nabi SAW memiliki iman yang sangat sempurna. Dia bukan golonganku, aku bukan golongannya. Bukan berarti dia kafir ya. Tetapi ingat ancaman terakhirnya, walan yarid alayyal haud. Dia juga tidak akan sampai kepada telagaku. Jadi orang yang tidak sampai kepada Nabi itu bukan hanya ahlul bidah, bukan hanya pelaku bid'ah, tetapi orang yang diberikan sebuah amanah untuk memimpin umat, kemudian dia berlaku zalim, maka orang ini tidak masuk ke dalam, tidak sampai kepada telaga Nabi SAW. Bukan hanya mereka, orang yang membantu mereka di atas kezaliman, orang-orang yang berusaha untuk misalnya menghalangi pembangunan masjid, berusaha untuk menentang majelis-majelis ilmu yang disebarkan di situ Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Siapa yang melakukan ini dan membantu mereka, maka mereka tidak akan sampai kepada telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan hanya orang yang memutuskan perkaranya, bukan hanya hakimnya, bukan hanya orang yang mengatakan ini tidak boleh lagi dibangun, ini tidak boleh lagi diadakan majelis dan sebagainya. Selama kita membantu, selama kita membenarkan padahal mereka berdusta, kita membantu padahal mereka zalim, maka kita akan masuk ke dalam orang yang dijauhi dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Pada hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari didekatkan 1 mil.
Di antara tafsir 1 mil adalah seukuran mata celak. Dekat sekali dari kepala manusia saat itu. Sehingga Nabi SAW sebutkan di antara manusia saking panasnya pada mahsyar, di antara manusia ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya. Pada hari itu manusia kehausan, yang dibutuh adalah minum, dan tidak ada orang-orang zalim yang bisa minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan pernah kita meremehkan kezaliman. Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum azzu aw aktsaru mimman ya'malu thumma lam yughayyiru illa ammahum Allah bi'iqab." Allahu akbar. Kata Nabi SAW, apabila ada sekelompok orang yang saleh, orang yang mulia, dia saleh. Mereka ini kelompok mulia, mereka ini kelompok saleh. Jumlah orang saleh ini lebih banyak daripada orang yang berbuat maksiat. Tetapi ketika ada orang bermaksiat, namun jumlah orang saleh yang banyak ini tidak merubah maksiat itu, maka Allah akan ratakan mereka dengan azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap ujian yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Tetapi ketika mereka melakukan dosa, kalian harusnya jumlahnya lebih banyak, kalian lebih mulia, kalian lebih memiliki kekuatan, namun tidak kalian rubah, semuanya mendapat azab. Hadis ini harus penting. Orang tua, makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahurrahman, di antara fatwa beliau menyebutkan, di antara bentuk kezaliman orang tua adalah dia menghadirkan wasilah-wasilah keburukan di rumahnya sehingga dinikmati oleh anaknya. Subhanallah. Kemarin kalau nggak salah, Anda mampir di sebuah tempat, ada perbincangan antara dua orang tua, antara dua orang ibu. Yang satu nanya, anak ibu naik kelas? Alhamdulillah naik. Anak ibu alhamdulillah naik. Anak di situ mampirnya cuma sekitar 4 menit saja, Pak. Tapi isinya langsung kena. Si fulan nggak naik ya? Iya, soalnya ibunya lebih suka untuk keluar kota sehingga anaknya nggak terurus. Anaknya sering ikut mau nggak mau sehingga anaknya nggak naik. Subhanallah, kezaliman jemaah seperti ini. Atau dia hadirkan gadgetnya dan sebagainya, asyik anaknya dengan game yang ada, merusak akidahnya, merusak akhlaknya, merusak akalnya. Kezaliman. Dia mampu untuk merubah, tapi enggak dia rubah, Allah ratakan dia dengan azab. Sehingga pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala juga akan tanya dia, kenapa kau mampu merubah tapi tidak kau rubah. Tetapi kaidah dalam merubah, kita harus lihat maslahat, antara maslahat dan mafsadah. Maka kaidah yang dibuat oleh para ulama, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka an munkarin bighairil munkar. Kata para ulama, hendaknya caramu menyuruh perbuatan ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Suruhlah orang melakukan perbuatan ma'ruf dengan cara ma'ruf, dan laranglah orang melakukan cara perbuatan mungkar tapi dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Kalau kita melarang kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, tidak boleh. Tetapi orang tua mampu dia untuk menghalangi, melarang anaknya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran dan dia mampu merubah dengan tangan, rubahlah dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak mampu, maka dengan lisan. Nasihati dia, tegur dia, ingatkan dia, wanti-wanti dia. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia enggak mampu, maka dengan kalbunya. Dengan hatinya dia membenci perbuatan tersebut. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah seburuk-buruknya iman. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari bapaknya, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi."
demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. La ta'muranna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan melarang dari perbuatan munkar. Wa la ta'khudunna 'ala yadil musii. Dan hendaknya kalian menahan orang yang berbuat buruk, menahan tangan orang yang berbuat jahat. Wa la ta'turannahu 'alal haqqi atra. Dan bimbinglah dia berada di atas jalan kebenaran. Kalau kita nggak lakukan ini, Nabi suruh apa tadi? Suruh kepada perintah ma'ruf, melarang dari yang munkar. Kalau ada orang berbuat zalim, disuruh biarin atau ditahan? Ditahan. Kemudian arahkan dia kepada kebenaran setelah dia salah. Kalau kita nggak lakukan ini, Allah akan hukum kita. Apa hukumannya? Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'd. Kalau kita nggak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan hadirkan perpecahan di antara kita. Hukuman yang berat. Allah akan hadirkan perselisihan. Kenapa? Yang ini akhirnya bertengkar dengan ini, yang itu akhirnya berselisih dengan yang ini dan sebagainya. Karena amar ma'ruf nahi munkarnya nggak jalan, macet, trafiknya rusak, sehingga apa yang terjadi? Saling berselisih. Itu hukuman yang pertama. Summa la yal'anannakum kama la'anahum yakni Bani Israil. Kalau masih aja kalian nggak nyuruh yang ma'ruf, nggak melarang yang munkar, nggak menahan orang berbuat kezaliman, Allah akan laknat kalian seperti Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israil. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, yang mana dulu mereka pernah dilaknat melalui lisan dua nabi, yaitu Daud dan Isa alaihi wassalam. Ingat ya, kezaliman ini bukan hanya kita yang berbuat zalim kemudian Allah hukum kita, enggak. Orang berbuat zalim kita mampu merubah, mampu mencegah, namun kita enggak lakukan, kita juga terhitung sebagai orang yang zalim. Ini kaidah dipegang jemaah. Itu urusan dia lah Ustaz. Dia yang berbuat zalim. Apa urusannya dengan saya? Padahal kita mampu merubah, kita tidak rubah, zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita tidak bersatu, kemudian endingnya dilaknat oleh Allah Rabbul Alamin. Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Dari Aghlab bin Tamim telah meriwayatkan kepadaku Al-Mu'alla bin Ziyad dari Muawiyah bin Qurrah dari Ma'kil bin Yasar dari Nabi SAW. Beliau bersabda, kata Nabi, sinfani min ummati la tanaluhuma syafa'ati. Allahu Akbar. Ada dua kelompok dari umatku, ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Allahu Akbar. Padahal ada seorang sahabat, dia memohon kepada Nabi SAW, berikanlah syafaatmu wahai Rasul, agar aku bisa bersanding bersamamu di surga. Nabi SAW mengatakan, inni ala dzikrika bikasratis sujud. Kalau engkau benar-benar mau permintaan itu, bantulah aku untuk menolongmu dengan cara engkau memperbanyak salat. Di sini mengabarkan kepada kita, kunci, ini ditulis, kunci untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah memperbanyak amal saleh. Kunci atau syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah beramal saleh. Ikhlas karena Allah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Pertama adalah sultanun zalumun ghashum, yaitu pemimpin yang zalim, pemimpin yang bengis. Pemimpin yang zalim dan pemimpin yang lalim. Bengis dia orangnya. Kejam dia kepada rakyatnya. Dia semena-mena kepada orang yang dia pimpin. Dia tidak akan dapat syafaat Nabi SAW. Jadi bukan hanya orang-orang yang jauh dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga orang yang berbuat zalim, berbuat semena-mena terhadap orang yang dia pimpin, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Yang kedua adalah wa ghalin fid din yashhadu alaihim aw yabra'u minhum. Dan yang kedua adalah orang yang melampaui batas dalam urusan agama, mereka dipersaksikan kemudian mereka berlepas diri dan tidak bertanggung jawab. Ini orang yang gulu dalam urusan agama. Hadis ini sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan karena ada pendukung-pendukungnya.
Artinya adalah selama dia melakukan gulu dalam agama, dia enggak dapat syafaat Nabi. Ini alias apa? Alias orang-orang yang mengada-ngada sehingga sampai dalam perkara ekstrim dalam beragama, itu mendekati menduakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan dalam cetakan yang saya pegang, Aghlab adalah seorang perawi yang lemah. Ibnu Mubarak telah meriwayatkan dan dia berkata, Mani telah meriwayatkan kepada kami, telah meriwayatkan kepada Muawiyah bin Qurrah seperti ini, dan identitas Mani tidak diketahui. Tapi sebagaimana kita sebutkan tadi, sebagian mensahihkan dengan adanya syawahid. Itu bisa dilihat di Funnun. Kemudian Muhammad bin Jahadah berkata dari Atiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, dan dia memarfu'kan hadis ini, Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati imamun ja'ir. Orang yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah imam, seorang pemimpin yang zalim. Sebagian meriwayatkan hadis ini. Kemudian hadis Nabi yang lain selanjutnya, Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, murru bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar. Suruhlah kepada yang ma'ruf, laranglah dari perbuatan munkar. Qabla an tada'ullaha fala yustajabu lakum. Sebelum kalian minta berdoa kepada Allah, Allah enggak kabulkan. Jadi di antara sebab doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, kita tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak melarang dari perbuatan munkar. Salah satu sebab doa tidak diijabahi oleh Allah, Allah tahan pengkabulan doa, itu karena kita tidak menyuruh kepada ma'ruf dan tidak melarang dari yang munkar. Qabla an tastaghfiruhu fala yughfar wala yaghfir lakum. Suruhlah yang ma'ruf, laranglah yang munkar. Sebelum kalian istighfar kepada Allah, kemudian Allah enggak ampuni. Sebelum kalian memohon ampunan kepada Allah, tapi Allah tidak berikan ampunan. Innal ahbara minal yahud wal ruhbani minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la'anahum Allah 'ala lisani anbiya'ihim summa ammahum bil bala. Allahu akbar. Kata Nabi, sesungguhnya pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani, ketika mereka tidak menyuruh ma'ruf, tidak melarang dari yang munkar, Allah laknat mereka dengan lisan nabi-nabi Allah, dan Allah kemudian ratakan mereka dengan bala. Jadi pendeta Yahudi dan pendetanya, ahli ilmunya Yahudi dan ahli ilmunya Nasrani saat itu, mereka berpendapat bahwasanya yang melakukan zalim biarlah, kami enggak melakukan kok. Kami enggak melakukan perbuatan zalim. Kami tidak melakukan yang munkar. Permasalahannya bukan hanya ini umat Islam. Permasalahannya mereka mampu dan diberikan amanah untuk menegur tapi tidak menegur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala laknat juga mereka bersama orang terlaknat, dan Allah Subhanahu wa taala timpakan azab bersama orang-orang yang diberikan azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada suatu perkara dalam urusan agama, maka dia akan tertolak. Kenapa hal ini dikaitkan dengan bab kezaliman pemimpin? Karena pemimpin ini punya peran besar, punya kekuatan untuk menentukan perbuatan bid'ah itu dilegalkan atau tidak. Dia punya wewenang untuk melarang. Dia punya kekuasaan untuk bertanya kepada ahli ilmu dengan meminta mereka untuk jujur dengan dalil-dalilnya. Dan apabila ternyata dia melalaikan hal ini, justru ternyata dia melegalkan hal itu dengan tampuk kepemimpinannya, maka amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia juga mengamalkan hal yang dibuat-buat itu. Man ahdatha hadatsan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala 'adla. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, siapa yang mengarang dalam urusan agama Allah, ini satu orang, satu kelompok. Kelompok yang kedua adalah aw awa muhditsan, atau melindungi pelaku bid'ah. Dan di antara pelindung adalah pemimpin yang zalim, maka Allah akan melaknatnya
malaikat akan melaknatnya, dan seluruh manusia melaknatnya. Allah tidak akan terima amalan wajibnya dan tidak akan terima amalan sunnahnya. Subhanallah. Bukan hanya pelaku bid'ah, orang yang melindungi mereka juga sama. Semoga Allah jadikan negeri kita negeri yang bertebaran masjidnya dengan amalan-amalan sunnah, sehingga semakin sedikit orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, dan semoga orang-orang yang diberikan hidayah sunnah bersyukur dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang pentingnya seorang pemimpin itu untuk memikirkan bahaya kezaliman, bahwasanya sebagaimana kezaliman itu dosa, kalau dia melakukan rahmat dan kasih sayang, dia dapat pahala dan kebaikan. Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham. Ini bisa dijadikan hiasan rumah. Artinya dia cetak, bukan hanya catatan, kayak itu yang kayak yang di lemari itu loh, ada frame-nya itu. Kayak yang ada frame digantungkan di rumah. Man la yarham la yurham. Hafal nggak di sini? Hafal kan gampang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Ini menandakan bahwasanya siapa yang tidak menyayangi rakyatnya, maka dia tidak akan disayangi oleh rakyatnya. Siapa yang tidak guru yang tidak peduli dengan muridnya, muridnya tidak akan peduli dengan gurunya. Saya tadi mau mengucapkan, tapi ini majelis perempuan jadi saya rubah bahasanya. Mau dipahami saja ya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Karena al-jaza' min jinsil amal, kaidah yang sempurna. Balasan sesuai dengan perbuatan, amalan akan dibalas dengan setimpal. Itu apa? Kaidah yang berlaku selamanya. Tidak mungkin kebaikan berbalas keburukan, tidak mungkin dosa berbalas pahala. Maka orang yang tidak menyayangi manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sayang kepadanya. Makanya Nabi sallallahu mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan bantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya, selama hamba itu membantu saudarinya. Resep kita adalah memancing respon Allah yang ada di langit. Dalam urusan rezeki Allah sebutkan di dalam ayatnya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian, dan semua perkara yang dijanjikan kalian itu ada di langit. Maka kalau orang merasa dia akan miskin kalau bantu orang lain, maka dia lupa dengan konsep langit. Rezeki itu ada di langit, artinya Allah yang di langit yang menurunkan rezeki itu. Rasulullah bersabda, ma min amirin yali umurul muslimin thumma la yajhad lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Ketika seorang pemimpin yang memimpin urusan-urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh memimpinnya, dia enggak peduli, dia cuek, dia abai, kemudian apa? Dia juga tidak memberikan nasihat kepada mereka, artinya enggak memberikan maslahat yang harusnya diterima oleh rakyatnya. Illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Dia pemimpin ini enggak akan masuk surga sama mereka. Pemimpin ini tidak akan masuk surga bersama mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Siapa yang dipercaya oleh Allah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia menutup diri, tidak mau tahu dengan keperluan kaum muslimin susah, dia cuek, kepentingan dan kebutuhan mereka tidak dia pedulikan, maka Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan balas. Allah tidak akan penuhi keperluan orang itu, Allah tidak akan berikan kepentingan dia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tutupi kebutuhannya.
Al-jaza' min jinsi amal lagi. Sebagaimana dia tidak peduli, Allah pun tidak peduli. Padahal adakah yang lebih peduli daripada Allah? Enggak ada. Allah yang lebih peduli. Allah yang lebih peduli. Karena itu dalam hidup ini Allah sebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian itu enggak suka sebuah perkara, tapi itu lebih baik bagi kalian. Menandakan Allah itu sangat peduli sama kita. Allah sangat peduli. Allah sangat peduli kepada kita. Kalau kita ternyata enggak peduli dengan orang yang kita pimpin, kelompok yang kita pimpin, dengan masing-masing strata kepemimpinan, dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah, kalau kita enggak mengurusi mereka, maka Allah enggak akan urus urusan kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-imamul adil yuzilluhu Allahu fi zilli. Imam yang adil, Allah Subhanahu wa taala akan naungi dengan naungan yang Allah buat pada hari kiamat. Kata Allah, kata Rasulullah, sab'atun yuzilluhum Allahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala buatkan bagi mereka naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan yang dibuat oleh Allah. Di antara mereka adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Sederhana sebenarnya. Adil itu adalah letakkan sesuatu pada tempatnya, kau akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi matahari begitu dekat 1 mil, ternyata engkau diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, sekali lagi kita syarahkan secara cepat saja karena pembahasannya panjang. Al-muqsituna ala manabirin min nur alladhi ya'dilu fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Kata Nabi SAW, orang-orang yang adil pada hari kiamat mereka akan berdiri di atas mimbar dari cahaya. Ketika syaitan itu berdiri di atas mimbar dari api, iblis berdiri di atas mimbar dari api, maka orang yang adil, orang yang memimpin kemudian dia adil, maka dia akan mendapatkan mimbar dari cahaya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka adalah orang yang adil dalam urusan mereka, dalam hukum mereka dia adil, dalam pemerintahannya dia adil, dalam keluarganya dia adil, dalam semua perkara yang dia pimpin dia adil, maka dia akan mendapatkan cahaya berupa mimbar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Syiraru a'immatikum. Ini Rasulullah berbicara tentang pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Syiraru a'immatikum alladzi tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang benci kepada kalian dan kalian pun benci kepada mereka. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Qalu ya Rasulullah afala nunabizuhum. Para sahabat mengatakan wahai Rasulullah, kalau ada pemimpin seperti itu, maka tidakkah kita lawan wahai Rasul? Apa kata Rasulullah? Ma aqamu fikumus shalah. Jangan diberontak selama mereka salat. Nah, di sini Nabi cuma ngasih tahu, ini bukan doa dari Nabi. Ini bukan doa dari Nabi, tapi Nabi cuma menceritakan bahwasanya di antara ciri-ciri pemimpin yang buruk adalah dia tidak disukai oleh rakyatnya. Makanya di antara orang yang tidak diangkat amalan salatnya adalah imam yang tidak disukai oleh makmum. Dengan faktor yang syar'i tentunya, itu ada pembahasan khususnya. Dengan kezaliman yang dia perbuat dan sebagainya. Nah, kalau ternyata pemimpin ini melaknat, artinya dia mencaci rakyatnya, rakyat pun mencaci dia, maka ini adalah salah satu pemimpin yang terburuk yang pernah ada di muka bumi. Tetapi apakah dia harus kita berontak? Jawabannya tidak. Kata Nabi, selama dia masih melakukan salat. Di sini menandakan bahwasanya benar hukum salat itu adalah wajib. Melakukan salat itu adalah wajib dan bisa mempertahankan Islam seseorang. Sebagaimana pendapat yang kita kuatkan dalam permasalahan ini adalah bahwasanya meninggalkan salat bisa mengeluarkan orang dari Islam. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan usia orang zalim. Allah enggak langsung azab dia. Dia zalim langsung azab enggak. Makanya kaidahnya adalah dalam bahasa Arab itu disebutkan Allahu yumhil wa la yuhmil. Bolak-balik aja dia hurufnya. Allahu yumhil wa la yuhmil.
Allah itu menangguhkan, bukan melalaikan. Allah itu menunda tapi enggak lupa. Begitu. Kata Nabi di sini, innallaha la yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman bagi orang yang zalim. Fa idza akhadhahu lam yuflithu. Kalau Allah siksa dia, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan lepaskan dia. Jadi orang zalim itu terkadang gini ya, orang zalim itu semakin dia zalim semakin berkuasa. Ada enggak seperti itu? Ada. Semakin dia semena-mena, makin banyak juga orang milih dia ternyata. Karena ada kekuatan yang zalim di situ. Kekuatan yang sebenarnya lemah. Nah, apakah orang yang zalim kemudian merasa tahun ini saya zalim masih selamat kok, besok juga tahun kedua juga masih selamat kok? Apakah karena Allah lupa? Enggak. Allah cuma tunda untuk apa? Supaya azabnya makin besar. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah di dalam surah Hud ayat yang ke-102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah, demikianlah azab Rabbmu ketika dia mengazab suatu negeri sementara negeri itu diisi oleh penduduk-penduduk yang zalim, orang-orang yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sangat pedih lagi keras. Allah tunda itu. Makanya kata Nabi SAW, di antara dalam banyak riwayat ya kita simpulkan, di antara hal yang perlu disyukuri oleh seorang hamba adalah ketika dia melakukan kesalahan langsung Allah hadirkan musibah. Semoga dengan itu dia kembali kepada Allah. Tapi kalau orang lakukan kesalahan, sudah diingatkan ini salah, masih sama. Sudah diingatkan ini, masih melanjutkan. Dia merasa enggak ada perubahan, rezeki lancar, masih ada, saya masih sehat dan sebagainya. Merasa benar sendiri dan sebagainya. Ujung-ujungnya Allah akan ambil dia dengan azab yang sudah ditumpuk tadi dari kejahatan yang satu ke kejahatan yang terakhir. Maka ini harus kita perhatikan ma'asyarul ummah. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu anhu ketika Mu'adz memutuskan untuk atau diutus untuk pergi ke Yaman. Kata Nabi SAW, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Nabi menyuruh untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan salat, mendakwakan zakat. Kemudian apa kata Nabi? Iyyaka wa qara'ima amwalihim. Wahai Mu'adz, hati-hati, jangan sampai kau mengambil harta yang paling mereka cintai. Zakat diambil, tapi jangan kau ambil harta yang paling mereka sukai. Sesuai kadar zakatnya saja. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doa orang yang zalim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena orang zalim kalau sudah berdoa, ya Allah, si fulan menzalimi, ya Allah, si fulanah menzalimi, berikan kepada dia balasan ini, Allah enggak akan hijab. Allah akan kabulkan doa itu. Bahkan orang kafir, kalau kita zalimi kemudian dia mengatakan, ya Allah, hambamu itu menzalimiku, balaslah dia dengan keburukan, maka Allah akan kabulkan jemaah. Kalaupun dia adalah orang yang kafir, kalau dia minta sama Allah saat itu. Bagaimana dengan muslim yang dizalimi, muslimah yang dizalimi, rakyat yang dizalimi, kemudian rakyatnya tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa dia itu tidak dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya akan dikabulkan. Kemudian Nabi bersabda, inna syarrir ri'ai al-hutamah. Sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah hutamah. Hutamah adalah pemimpin yang diktator, pemimpin yang jahat, pemimpin yang bengis semena-mena terhadap rakyatnya, mementingkan diri sendiri, dan bahaya lagi kalau yang dia pimpin adalah umat Islam, maka dia akan menjadi orang yang lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan di antara 3 tersebut adalah pemimpin yang pendusta. Pemimpin yang pendusta. Di situ ada lafaz hadisnya, di dagangan saya tidak ada lafaz hadisnya.
pemimpin yang berdusta. Di antaranya disebutkan apa? Syekh yang bahasan sebelumnya, orang tua yang sudah lemah syahwatnya tapi berzina. Kemudian orang miskin yang sombong. Yang salah satunya di sini adalah pemimpin yang zalim, maka dia tidak akan diajak bicara oleh Allah. Mau memohon apa dia kepada Allah, sedangkan Allah cuek sama dia. Mau minta apa dia sama Allah, sementara Allah nggak mau ngomong sama dia. Kalau kita pulang ke rumah, orang yang masih punya orang tua, kemudian dia pulang ke kampung halamannya, dia mau ngomong, dia buat kesalahan, kemudian dia ngajak ibunya ngomong, ibunya cuek, apa rasanya jemaah? Sakit, perih itu hati. Dia ingin minta maaf tapi nggak dimaafin oleh ibunya. Dia ingin minta rahmat, minta syafaat dari ibunya, tapi nggak diberikan oleh ibunya. Seorang hamba ini dia berbuat zalim. Kemudian nanti dia ingin minta kasih sayang dari Allah untuk menyelamatkan dari azab, tapi Allah diam kepada dia. Apa yang bisa dia harapkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli kepada dirinya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu adalah negeri akhirat. Kenapa negeri akhirat itu? Siapa penghuni negeri akhirat itu? Untuk siapa Allah jadikan negeri akhirat itu? Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan bagi orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Dan tidak akan masuk surga orang yang memiliki sikap suka berbuat kerusakan di muka bumi. Innahu la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Surga itu adalah tempat kesudahan terbaik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Makanya kita harus sabar jemaah. Sabar itu jalan terbaik untuk meraih takwa. Apapun yang kita rasakan, kepedihan, ujian yang Allah hadirkan, tidak nyamannya kita dengan lingkungan, tidak nyamannya kita dengan sebuah perkawanan, pertemanan, persahabatan, tidak nyamannya kita dalam sebuah muamalah dan sebagainya. Bersabarlah, karena semua itu adalah usaha menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi SAW, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian itu sungguh sangat punya ambisi besar untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang yang memiliki tampuk kepemimpinan, memiliki jabatan. Dan sejatinya kata Rasul, kepemimpinan tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Menjadi penyesalan. Maka jangan bangga kalau kita diberikan kepemimpinan. Kita perhatikan dulu wali kota kita siapa, kemana dia sekarang. Apakah kita tahu di mana? Gak tahu kita jemaah. Gak tahu kita. Dulu presiden kita siapa? Sebelum presiden yang sekarang. Dulu bagaimana dia ketika jadi presiden? Sangat dimuliakan. Sekarang bagaimana? Dihujat. Pemimpin yang sekarang belum tentu setelah dia tidak jadi presiden masih dipuja-puji. Begitulah. Di dunia saja sudah nampak kehinaannya. Terlebih kalau dia adalah orang-orang yang zalim. Maka bagaimana lagi di sisi akhirat, sejatinya hisabnya sangat besar. Nabi SAW bersabda, inna wallahi, demi Allah, la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alah. Kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang mencalonkan diri. Kami tidak beri jabatan kepada orang yang minta. Aw ahadan harisu alaihi. Dan kami tidak akan berikan jabatan kepada orang yang berambisi. Inilah salah satu kenapa di antara manhaj salaf tidak mendukung sistem seperti ini. Karena ambisinya berbeda. Dan manhaj salaf berusaha untuk menyelamatkan orang yang berambisi agar tidak jadi pemimpin, agar dia hisabnya ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya,
Rasulullah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, ya Ka'ab ibn Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallah min imaratis sufaha." Semoga Allah melindungi engkau wahai Ka'ab dari pemimpin yang bodoh. Umara'un yakununa min ba'di, yaitu pemimpin-pemimpin yang hadir setelah aku wafat. Wala yahtaduna bihadi wala yastannuna bisunnati, yang mereka tidak mengambil petunjukku, enggak mengikuti jalan sunnahku. Jadi ada pemimpin yang petunjuknya undang-undang sendiri, sunnahnya buatan sendiri. Semoga Allah melindungi engkau wahai Ka'ab ibn Ujrah dari pemimpin seperti ini. Maka kita juga harus berdoa, ya Allah lindungi hamba, lindungi kaum muslimin dari pemimpin yang tidak mengambil petunjuk Nabi-Mu dan tidak menjalankan sunnah Nabi-Mu. Doa seperti ini harus kita ucapkan, karena ini adalah ciri pemimpin yang akan melakukan dosa-dosa besar. Nabi bersabda, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin. Perhatikan ya, hadis ini sangat tegas. Ada 3 doa yang mustajab, kata Nabi. 3 doa yang mustajab. Apa kata Nabi? La syakka fihin, enggak diragukan lagi. Nabi yang bilang. Pertama Nabi yang bilang. Apa kata Nabi? Mustajab, dikabulkan. Yang kedua apa kata Nabi? La syakka fi, tidak diragukan mustajabnya dia. Di antaranya adalah da'watul mazlum, yaitu doa seorang hamba yang terzalimi. Makanya kalau kita dizalimi pemerintah misalnya, asalnya kita berdoa kebaikan, bukankah begitu? Kata Fudail bin Iyad, kalaulah seandainya aku punya doa yang mustajabah, maka aku akan doakan untuk kebaikan pemimpin, karena baiknya pemimpin akan baiknya rakyat, dan jeleknya pemimpin akan jelek pula rakyat. Maka berkomentar salah seorang tabi'in di masa itu, enggak ada yang mampu kecuali orang yang seperti Fudail bin Iyad. Sulit. Makanya kalau ternyata kita sudah sangat sering dizalimi, boleh tidak berdoa keburukan kepada pemimpin? Boleh nggak jemaah? Boleh. Makanya Nabi bilang di sini da'watul mazlum, boleh kita berdoa, tapi jangan terang-terangan. Jangan rendahkan martabat pemimpin. Ya Allah, pemimpin ini menzalimi saya. Kalau ternyata ya Allah, Engkau tidak berikan petunjuk kepada dia, maka siksalah dia. Gak apa-apa, tapi jangan di mimbar-mimbar, jangan di koar-koar, jangan digunakan ke sana kemari sehingga orang merendahkan pemimpin. Sebisa mungkin seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah da'watul musafir, doa orang yang melakukan safar. Yang ketiga adalah da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Dan ini dipegang jamaah, doa yang mustajab, doakan kebaikan. Terkadang orang tua hanya menuntut anaknya menjadi saleh, anaknya menjadi salihah, tetapi lantunan doa tidak dia panjatkan kepada Allah yang menanti doanya itu. Tidakkah kita lihat bagaimana kisah, salah satunya kisah Imam Masjidil Haram Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Suatu hari waktu Abdurrahman As-Sudais masih kecil, ibunya membuat jamuan tamu. Dan mereka hidup di mana? Di Saudi. Saudi tanah pasirnya itu kayak gula pasir, artinya sebutir-sebutir gitu. Nah, ketika ibunya menghidangkan makanan di meja makan, si Sudais ini, tahu kan si Sudais? Si Sudais Imam Masjidil Haram yang gemuk pendek. Nah, anak nggak mengejek ya, supaya tahu aja gitu. Nah, ketika ibunya yang suaranya melengking, Imam Masjidil Haram yang paling ma'ruf suaranya dia. Ketika ibunya menghidangkan, sudah ready semua makanan tuh untuk jamu tamu, dia ambil pasir, dia masukin tuh di wajan-wajan pasir. Jadi orang nggak bisa makan. Apa kata ibunya? Hadakallah, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu wahai Abdurrahman, semoga Allah jadikan kau imam Masjidil Haram. Akhirnya terjadi, dia menjadi imam Masjidil Haram. Sementara sebagian orang, apalagi di negeri Melayu itu kadang ada tuh, dasar anak setan. Yang ngucapin siapa? Maknya. Berarti maknya tanda kutip. Nah, begitu. Nah, ini bahaya juga. Ya.
tak siapa orang tuanya nggak mengajarkan adab, kena lagi dia sendiri. Maka doalah yang baik. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis terakhir bukan? Maka dalam pembahasan ini kita bisa ambil minimal 3 bagian. Pertama adalah bahayanya kezaliman secara umum. Yang kedua, atau 4 bagian, bahayanya menjadi pemimpin atau orang yang diberikan tampuk kepemimpinan, kemudian apa, dia zalim. Yang ketiga adalah beruntungnya pemimpin yang berkasih sayang. Kemudian yang keempat, pembahasan kita adalah tidak disarankan meminta jabatan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Enggak ada kayaknya. Assalamualaikum. Pertanyaan, jadi ada satu kalimat bahwa kita tidak ada yang harus berambisi menjadi pemimpin. Jadi kita tidak boleh berambisi untuk menjadi pemimpin. Menurut salam. Bagaimana caranya kita mendapatkan pemimpin yang baik dan amanah dan yang mendapat petunjuk nanti apabila memang kita dilarang untuk berambisi gitu. Yeah. Nah, pertanyaan ini sangat bagus. Dan pertanyaan ini juga banyak di luar. Kalau ternyata manhaj salaf tidak menganjurkan jadi pemimpin, bagaimana negeri akan dipimpin oleh pemimpin yang saleh? Nah, pertama kalau kita sebutkan ini adalah manhaj salaf, berarti ini adalah manhajnya Nabi SAW. Karena Nabi yang melarang untuk menjadi pemimpin. Bahkan tadi Nabi sebutkan, kami tidak akan berikan jabatan kepada orang yang meminta dan kepada orang yang berambisi. Kan begitu? Nah, bagaimana kalau gitu untuk mendapat pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, sementara kita nggak boleh mencalonkan diri. Coba perhatikan ucapan anak dengan detail. Pelan-pelan anak ulang ini. Bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang saleh sementara kita nggak boleh mencalonkan diri? Karena jawabannya adalah, pertama, kalau kita mencalonkan diri berarti pertama kita sudah merasa pantas. Merasa pantas berarti merasa saleh. Poin ini dipahami tidak? Kalau kita mencalonkan diri berarti kita merasa layak, bukan? Merasa layak itu adalah sifat mentazkiyah diri, merekomendasikan diri. Asalnya enggak boleh. Kecuali kalau saat itu calonnya adalah orang yang kafir dan caranya adalah bukan dengan cara seperti negeri kita praktekkan. Caranya adalah artinya enggak ada coblos sana coblos sini. Paham maksud Anda? Anda enggak bisa sebutkan karena ini direkam. Ya, Anda nggak bisa sebutkan. Karena negeri kita sensitif. Kita sebut wayang aja kena, ya. Paham ya? Artinya, contohnya Nabi Yusuf saat itu tinggal di negeri Mesir. Oke? Kemudian Nabi Yusuf kan dihadirkan oleh rajanya mimpi kan, bahwasanya sapi yang gemuk dikalahkan oleh sapi yang kurus. Kemudian ada gandum yang subur dikalahkan oleh gandum yang mati. Maka kata Nabi Yusuf, ini berarti 7 tahun ini akan ada panen besar. Kemudian 7 tahun berikutnya akan ada apa? Paceklik. Kemudian 1 tahun berikutnya orang akan minta bantuan ke Mesir. Apa kata Nabi Yusuf? Jadikan aku menteri, sesungguhnya aku adalah orang yang berilmu dan amanah. Di situ Nabi Yusuf minta dikarenakan pertama nggak ada orang soleh sama sekali di situ, nggak ada orang soleh sama sekali kecuali Yusuf. Yang berimannya cuma Yusuf alaihissalam. Kemudian caranya adalah langsung dipilih, bukan apa?
bukan cara seperti negeri kita. Oke, ini pengecualian. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan. Gimana kita mendapatkan pemimpin yang zalim kalau kita ternyata tidak boleh mencalonkan diri? Caranya adalah begini. Pertama, metode manhaj salaf adalah salehkan diri, buat komunitas yang saleh dari keluarga, kemudian buat komunitas yang lebih besar menjadi komunitas yang saleh tadi keluarga ya, kemudian lingkungan sekitar, berusaha menjadi orang yang saleh, kemudian mau tidak mau nanti akan hadir orang-orang yang saleh yang membentuk Dewan Syura. Paham di sini? Dari Dewan Syura inilah akan ditunjuk bahwa si fulanlah pemimpin. Paham tidak jemaah? Tapi apakah sudah ada Ustaz untuk saat ini untuk ke arah seperti itu kan? Apakah di Indonesia ini apakah sudah? Di negeri kita belum, sama sekali belum. Ada seorang ustad yang ditanya di majelisnya, dan ustadnya anak-anak kita antuna kenal semua. Ada pertanyaan berbunyi begini. Ustadnya langsung yang baca. Ustaz, apa nasihat antum kalau anak ditakdirkan jadi presiden? Apa kata ustaznya? La haula wala quwata illa billah. Artinya nih, bagaimana mungkin dia bisa menjadi presiden yang amanah, sementara di majelis ilmu aja dia sudah memikirkan untuk jadi presiden. Di negeri kita susah untuk kita menerapkan cara seperti itu, tapi minimalnya kalau kita tetap menerapkan cara memperbaiki diri dari satu ke satu, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang didampingi oleh orang-orang saleh. Minimal seperti itu. Pemimpin yang didampingi oleh orang-orang saleh. Celah bahwasanya manhaj Nabi tidak boleh mencalonkan diri pada asalnya, itu menjadikan sebagian jiwa orang yang hijrah itu goyang jemaah. Kalau gitu pemimpin kita gini terus dong. Nah, ini menjadi sebagian orang yang hijrah akhirnya mundur, belok manhajnya. Ana ingin ingatkan kisah yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zamannya Ali itu fitnah terbesar adalah fitnah Khawarij, orang-orang yang memberontak kepada Ali. Dan di antara ucapan orang yang memberontak kepada Ali ini, dia mengatakan, wahai Ali, lihat pemimpinmu, lihat kepemimpinanmu, lihat khilafahmu hancur wahai Ali. Coba kau lihat, di zaman Abu Bakar nggak ada hancur kayak gini, di zaman Umar nggak ada. Apa kata Ali? Karena di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, rakyatnya kayak aku orangnya, seperti diriku. Sementara di zamanku kenapa hancur? Rakyatnya seperti kalian. Rakyatnya seperti kalian. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, di antara bentuk siksaan Allah kepada orang-orang yang jauh dari syariat Allah adalah Allah hadirkan pemimpin yang zalim. Maka cara terbaik, walaupun cara ini butuh kesabaran, karena memang sabar adalah jalan untuk meraih kemenangan, adalah jalan memperbaiki diri. Dan ingat ya, kita bukan hanya mendambakan pemimpin yang saleh, tapi kita juga harus ingat bahwa Nabi tadi mengatakan di akhir zaman akan ada pemimpin yang apa? Yang tidak mengambil petunjuk Nabi. Berarti realita ini bisa dipungkiri tidak? Bisa dipungkiri tidak? Paham tidak ya maksud saya? Ana ulangi. Kita kan berharap pemimpin kita ideal, saleh, adil dan sebagainya. Dan itu kalau kita lihat petunjuk Nabi adalah bukan dengan cara mencalonkan diri. Orang yang merasa soleh mencalonkan diri, enggak. Karena semua orang soleh dia pasti tidak akan mencalonkan diri, sama sekali enggak mungkin. Makanya kisah Abu Bakar, kisah Umar itu mereka tidak mencalonkan diri, tapi apa? Mereka dipilih. Nah, kita memang berharap pemimpin yang saleh, yang adil. Tetapi realita hadis Nabi tadi menyebutkan apa? Akan ada di akhir zaman pemimpin yang tidak mengambil petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Berarti ini realita atau tidak? Bisa dipungkiri tidak bakalan terjadi? Tidak bisa dipungkiri, pasti terjadi. Iya, makanya akhirnya misalnya di negeri kita sulit terjadi itu, karena memang salah satunya mungkin mukjizatnya sabda Nabi,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yakinlah seorang itu, ingat ya, orang yang kalau dia saleh, dia tidak akan dimudaratkan oleh kezaliman. Pegang kaidah ini jamaah. Kalau kita saleh, kezaliman tidak akan memudaratkan kita. Sezalim apapun pemimpin kita, kalau kita saleh, kezalimannya tidak akan memudaratkan kita. Tetapi seadil apapun pemimpin kita, kalau kita tidak saleh, kita akan merasa terzalimi. Pegang kaidah ini. Yang penting kita menjadi orang yang saleh. Makanya kita dalam urusan bermuamalah dengan pemimpin, itu adalah muamalah yang sebaik-baiknya. Jangan kita lihat salahnya aja. Makanya kalau kita lihat ya dulu Ana ingat sekali dulu di zamannya Pak SBY ada penculikan terjadi. Artinya ada warga negara Indonesia ditawan oleh teroris. Saat itu masyarakat menjela Pak SBY, kok nggak gerak. Tapi ternyata tiba-tiba sudah muncul berita bahwa tawanan ini bebas. Artinya kita hanya pandai melihat, padahal kita tidak tahu kalau kita jadi pemimpin gimana pola pikirnya. Pemimpin kita insya Allah, kita juga dapat kabar bahwasanya pemimpin kita tidak seburuk yang disebarkan oleh berita, buzzer dan sebagainya. Beliau memikirkan kita dan kita pun berdoa untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ke depan menggantikan juga dengan yang lebih baik. Bukan berarti kita katakan yang sekarang buruk ya, tetapi dengan yang lebih baik. Dan hal itu adalah dengan doa kita pula, dengan ikhtiar kita pula. Dan kalau saat ini kita terzalimi, maka doa orang yang zalim, terzalimi dikabulkan tidak? Dikabulkan. Maka berdoalah untuk minta pemimpin yang lebih baik. Nah, semoga hal ini tidak menjadikan kita goyah, karena hari ini biasanya masuk di dalam masalah pemimpin yang zalim ini fikrah hizbi. Artinya kalau engkau berada di manhaj salaf terus gitu aja tuh, disuruh memperbaiki diri. Kapan memperbaiki pemimpin? Nah, kita harus paham bahwa ini adalah syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di atas hidayah as-sunnah. Nah, wa jazakallahu khairan. Nah, kayaknya pembahasannya serius hari ini, bukan pembahasan mama. Ya, sensitif juga, saya pun khawatir nih. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan ini kita ingin sampaikan bahwasanya satu hari tanpa pemimpin tidak lebih baik daripada hari yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Karena kalau dipimpin oleh pemimpin zalim tetap ada yang ngatur. Tapi kalau tidak dipimpin, maka semuanya akan mengatur masing-masing, dan itu sulit hidupnya. Mari kita berdoa kepada Allah dalam sholat kita, di dalam sujud kita, ketika turun hujan, ketika dalam safar, ketika kita merasa terzalimi, mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita, menjadikan mereka orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal menjadikan kita orang yang sabar dan mendapatkan pahala kalau diperlakukan tidak baik. Dan berdakwahlah kepada manhaj salaf, karena dengan ilmu yang sudah kita pelajari dari sekian bab, kita mendapatkan amanah untuk menulis kebaikan, menyampaikan kebaikan, dan untuk mencegah dari yang mungkar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.